tiba-tiba dilang aja polisi dong. Ah, masa? Sajaan sih pembangkit ya. Masa tiba-tiba dilang? Kayak kejadian dong. Wih, cicing ini. Padahal sesuai dengan aturan yang berada di negeri tercinta Indonesia ini, Cai. Wih, romantis bocah ini. Yang sesuai aturan, nanti bisa mendilang. Kengken ceritanya. Ya kan ceritanya. Akhirnya tekulik kuda. Go to the west aja, Cai. Go to the west. Cara belaseran, Cai. Kayak kejadian dong. Kayak kuda sebelum lampu merah ada dagang nasi cekek hati dong. Cai nu tukang tilang apa dagang nasi? Ah, jangan jalan ini. Tapi akhirnya belanja kamu dong. Cicing anu. Cegek dia, mai kamu ya. Nggak, aku sudah buang aja jijik ada buang ada Cai dong, jijik ada Cai. Cai mati lagi dagang nasi nih. Sing. Mati nuturun dagang nasi. Nani akhir lanjutan cerita apa sih nih? Lanjutan. Cai. Nah lanjut lagi Cai. Oke. Pas lampu merah ini Aki Pas kengken tuh. pas mendahar tahu agen kayak lampu merah kan langsung motor masa layak gitu. Ini kayak Cai. Kan itu kemarin lampu merah. Dekat polisi ya. Tiba-tiba Jag ini Cai tiba-tiba. Jag gini sih. Oh Cai. Wih, Aki bukan polisi. Selamat pagi Pak. Lembut hati Aki kayak selamat pagi Pak. Dengan ketukan 4/4 gitu Cai. Itu mesti bilang Cai. Bisa bilang. Saya ngerti Cai. Padahal lu lampu motor Aki hidup. Aki bawa masker ya dong. Betul. Sepion pada aduk kini ngenjel kali Cai. Sing lewat garis Aki. Mau tilang masih. aduh Aki bisa mau tilang. Cuma sing melem deh Aki. Kali langsung melon Cai. Cai biar ucapan selamat siang, sama ucapan selamat ulang tahun dengan ketukan 4/4 cepat tilang Cai. Masalah mah tilang terus kengken yuk. Masalahnya mah barang bukti tuh Cai. Jogat Cai. Ngantri bendo. Ngantri Cai. Drive thru. Emang Aki beli ayam tepung nani. Ini drive thru. Jadi gitu. Pada kejaksaan Badung. Jadi bengidang nyimak barang bukti tilang, drive thru Cai, 1 menit Cai. 1 menit Cai. Oh Cai. Bohong dia. Wah, jadi 1 menit Cai. 1 menit Cai drive thru nih. Drive thru Cai Nyimak kan. tilang 1 menit Cai. Masa gitu? Bangke Cai cengugune Cai. Ada sakit dah. Nah, Aki kan nyales sepatu nah. Ada bisa sepatu Cai gaya kan Cai. Sambil nali ke beringkit Aki tuh. Aki milu ya. Ih, cici Aki ngomong motor ke kengkenan itu negah Cai. Ngeliat dulu Cai. Mati lang Masih aja Cai. Kengken. Kudu numpet dagang itu kayak gitu. Cai mau langsung ngomong Aki urusan surat tilang Aki. Ayo sing. Woi. Jadi Pak, ambil surat tilang Pak. Coba saya lihat surat tilangnya Pak. Bapak kena tilang? Nggih. Ngambil surat-surat? Nggih. Disiplin dong, Pak. Terus Bapak ngapain ke sini? Saya ngambil SNK. Berarti kena tilang juga? Iya, Pak. Disiplin dong, Pak. Terus Pak ya. Oh, berangkat dong. Berangkat cepet ganti Cai. 1 menit. Di bawah 1 menit Ben. Pak Gong. Pak Gong di mana agak kena dia. Pak Gong. Ricky makanya Pak Gong. Nih, kita punya. Niki dia ngambil tilang, drive tuh cepet ganti nih kamu sekali. Pak Gong. Gedungnya bagus, gede sekali. Nah, bikin nih saya Pak Gong. Meja ke tengah sini. Silakan dulu. Kita cepat dan Iya. Maaf Pak ya. Maaf nanggung ke Pak. Ayo dong. Nih, mau ketemu sama saya. Sebentar dicek dulu ya suhu tubuhnya. Oke, Dan. Mohon izin sebelumnya untuk saya isi buku tamu terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya Pak, Bapak sudah sini aja. Oh gitu. Transfer. Iya. Udah, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Wih, Pak. Keren sekali, Pak. Share coffee shop dong. Ya, di sini Kejaksaan Negeri Bandung memang kita menghilangkan suasana keangkeran. Jadi rasa seram masyarakat dengan konsep minimalis, dengan rasa nyaman masyarakatnya. Jadi kita siapkan juga untuk komunikasi di sini dengan penyidik, dengan masyarakat. Kita terima di sini. Oh, keren. Nggih. Keren tuh. Ini konsep. Baru pertama memiliki Pak Bojo. Nggih. Baru pertama. Yang pikir kejaksaan itu seram ternyata keren, Pak. Share coffee shop. Kopi shop. Nggih. Kekinian ini. Ya minimalis. Mer, sini Mer. Siapa? Udah sini Mer. Niki sini Pak Dina. Niki Merlin, duta pelayanan kami.
Nih, jadi perlu Depujo saya sampaikan bahwa di lantai di kejaksaan niki ada 6 seksi. 6 seksi. 6 seksi. Nah, pi mantan ke, Pak? Nah, niki di bawah di lantai 1 niki ada 3 lantai niki. 3 lantai di kejaksaan niki. 3 lantai. 3 lantai. Lantai 1 napi niki? Bidang intelijen, terus pidana umum. Oh, kendan. Itu tuh lebih jelasnya. Nah, niki kita pelayanan yang akan menjelaskan. Iya, Mbak Berli. Saya perlu tahu nih. Iya, siap. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, saya buka biar saya ngomongnya lebih jelas Oke. ya. Jadi saya duta pelayan dari seksi intelijen. Jadi kalau di seksi intelijen itu ada penerangan hukum, penyuluhan hukum, jaksa menyapa, dan jaksa masuk sekolah. Oh, jaksa masuk sekolah, Pak? Iya, jaksa masuk sekolah Pak. Jadi kalau jaksa masuk Sekolah lagi nih maksudnya? Enggak, bukan gitu Pak. Jadi kita sebagai jaksa kan ada tugas untuk memberikan penerangan hukum ya Pak. Oh. Jadi kita nanti ke sekolah kayak ke SMP. Oh. Sekolah yuk. Di situ kita kayak semacam memberikan pengarahan dan pengertian tentang hukum ke anak-anak SMP yang masih sekolah gitu. Luar biasa. Keren. Nah, selain itu kita juga ada penyuluhan hukum. Jadi kalau penyuluhan hukum kita memberikan pengarahan tentang hukum tapi ke desa-desa seperti itu. Selain itu ada juga penerangan hukum. Kalau penerangan hukum kita kayak lebih kayak ke pemerintah daerah sih Pak. Kita menjelaskan tentang semacam peraturan undang-undangan atau hukum yang di Indonesia seperti itu. Keren, oh, ternyata. Ya makanya masyarakat belum tahu hal tentang hukum, kemudian Kejaksaan Negeri Badung memberikan solusi yang terbaik buat. Ya. Iya, keren. Tapi dari seksi intelijen kita berfungsi juga untuk memberikan ya semacam menimbulkan kesadaran hukum lah buat masyarakat seperti itu. Oh, keren. Luar biasa. Oke, Pak. Ini boleh saya ke lantai 2, Pak? Ayo, jangan Boleh? kenalkan lantai 2 dan lantai 3 lantai di atas. Oke. Ayo, mari. Oke. Makasih, Mbak Berlin. Siap. Kita ke lantai 2. Jadi ini posisi nah, ini ada kebetulan setelah ya. Kami Iya, selamat siang, Bu. ini juga kan. Jangan juga tiga gitu. Bisa dijelaskan nanti apa di lantai 2. Di lantai 2 ini ada bidang pembinaan dengan seksi barang bukti dan rampasan. Oh, kendan. Nah, itu bisa dijelaskan langsung sama Santiago. Oke, makasih Bu Sanjari. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Untuk di bidang pembinaan terdapat bagian keuangan, Pak, perlengkapan dan kepegawaian. Ya, untuk di bidang kepegawaian ini biasanya mengurusi semua pegawai, Bapak, dan keuangan juga mengurusi gaji dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan. Oh, kendan. Ya. Kemudian yang satu, nanti ini satu. Yang satu ini ada barang bukti dan barang rampasan, Pak. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami perkara hukum, baik itu yang sudah putus ataupun yang belum putus, barang buktinya nanti dikelola oleh bidang ini. Dan nanti bagi putusan yang sudah selesai, barang buktinya siap diantarkan kepada masyarakat oleh petugas barang bukti. Diantarkan? Diantarkan ke rumah Bapak. Jadi gini, barang bukti, nah contoh kayak kasusnya Dek Pujo itu kemarin, handphone yang dibobol, handphone milik Pak Pujo, itu Dek Pujonya. Terus handphone itu kita kembalikan, kita antar, kita layani. Repot-repot mayo. Yang perlu repot atah nih langsung ke tempat. Oh, gitu? Nah, ada pelayanan kami bisa bekerja sama dengan PT Pos. Oh, gitu. Ya, antar jemput barang bukti kita siapkan juga. Kita layani masyarakat. Keren. Jadi semua masyarakat di sini kita berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat agar masyarakat lebih mengenal bagaimana sih kejaksaan itu, bagaimana sih hukuman itu. Ketika masyarakat memahami, oh begini kejaksaan, kita tidak usah repot-repot masyarakat, bisa langsung di tempat kita langsung antar. Keren ini, Pak. Ini keren nih. Oke. Iya. Ya, kemudian untuk lantai 3. Lantai 3 ada seksi tindak pidana khusus dan seksi perdata dan tata usaha negara. Kalau melihat pengiring. Iya. Makasih Mbak Santi, informasinya keren. Dan lalu nomor teleponnya Mbak. Gini. Oh, di lantai 3. Niki lantai 3. Nah, kebetulan Niki mereka lagi kumpul teman-teman. Selamat siang, Bu. Niki duta pelayanan kami. Samian duta nih, Ki. Duta, ada 3 duta di sini. Oh. Masing-masing lantai, masing-masing bidang, seksi ada dutanya. Niki Delia, Yeah. dia akan menjelaskan tentang seksi tindak pidana khusus sama perdata dan tata usaha negara. Oke, makasih Mbak Delia. Di lantai 3 ini ada seksi tindak pidana khusus dan seksi perdata dan tata usaha negara. Nah, untuk lebih jelasnya biar Dek Pujo dan Bil tahu mengetahui apa sih tindak pidana khusus, apa sih perdata dan tata usaha negara dijelaskan oleh Delia. Silakan Dek. Iya, Mbak Delia. Ini Bapak, jadi di kantor kami di lantai 3 kan sudah ada seksi tindak pidana khusus. Nah, dalam seksi tindak pidana khusus ini banyak ada jaksa-jaksa. Jadi jaksa-jaksa di bidang khusus ini akan menangani perkara-perkara
perkara seperti perkara korupsi seperti itu Bapak. Jadi ya nanti kalau misalnya ada masyarakat ini yang melakukan pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa ke sini dan kami juga sudah ada aplikasinya Bapak. Oh, Jadi begitu. gampang, iya. Aplikasinya apa namanya? Sidu Jari Pak. Sidu Jari. Sidu Jari. Sidu Jari. Iya, bisa di-download loh Pak di Play Store. Sidu Jari ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang. Jadi dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini kami punya para jaksa pengacara negara namanya. Iya. Jadi kalau misalnya JPN di sini tugasnya JPN itu apa? jaksa pengacara negara. Oh, jaksa pengacara negara. Oke. Iya, jadi tugasnya mirip-mirip seperti pengacara gitu Pak, tapi jaksa di sini. Oh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya JPN itu bisa memberikan pendapat hukum Pak sama BUMN, BUMD seperti itu. Bisa juga memberikan pendampingan hukum. Nah, Bapak kan tahu nih kalau sekarang kita COVID ini lagi banyak-banyak kan nih masyarakat butuh BLT, pemerintah kan membagikan BLT. Betul. Nah, itu kami berperan di sini, JPN-JPN-nya nih yang ikut Pak. Kalau misalnya ada yang nyeleweng bisa lapor ke sini. Oh bisa juga Bapak, iya. Jadi ketika misalnya ada COVID ini, JPN-JPN-nya turun langsung ke lapangan, memantau, mengawasi pembagian BLT itu. Jadi masyarakat nggak usah takut sekarang. Iya. Tinggal telepon, jaksa akan datang. Begitu? Bukan? Ada permohonannya juga Bapak, itu kan dari pemerintah. Oh. Jadi langsung ditanggapi oleh JPN-nya di sini. Selain itu kita juga ada pelayanan hukum Pak. Pelayanan hukum. Itu tidak dipungut biaya. Apa itu pelayanan hukum? Pelayanan hukum itu JPN-nya bisa memberikan pelayanan terkait permasalahan-permasalahan hukum yang Bapak punya. Jadi kalau misalnya nih, Keren nih. nah Bapak kan pasti kalau misalnya hidup tentu banyak ada permasalahan hukum. Betul. Misalnya mau bagi-bagi warisan, bisa datang ke sini. Iya. Pak Arson lagi tidak dudum ini. Nah, jadi tindak pidana khusus di sini memang tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Betul, seram begitu ya? Enggak ya? Jadi tugas tupoksinya jelas sekali. Itu bisa di-download, kok bisa di Google. Jadi tupoksinya jelas menangani perkara tindak pidana korupsi yang artinya menyelewengkan uang negara segala macam. Nah, itu bisa kita tangani dari dari melakukan penangkapan, penyidikan, habis itu melakukan penuntutan sampai eksekusi. Itu kami semua di Kejaksaan khususnya dalam wilayah hukum Kejaksaan Kabupaten Badung ini. Nah, kalau perdata dan tata usaha negara itu lebih tadi disampaikan terkait dengan pendapat pendampingan, karena jaksa juga sebagai pengacara negara mendampingi BUMN, pemerintahan, misalnya dari dinas-dinas terkait yang perlu pendampingan, kami siap untuk mendampingi. Nah, seperti itu. Ini informasi yang saya terima dari tadi Pak. Keren sekali nih. Iya. Dari lantai 1, 2, dan 3 lengkap sudah. Betul. Jadi hal mengenai kejaksaan jadi saya tahu persis. Betul. Jadi ini mungkin informasi ini saya sampaikan juga pada teman-teman yang belum tahu, ternyata luar biasa pentingnya. Dan yang kayak saya ini saya belum tahu sebelumnya, karena gara-gara ketemu Pak Agung jadi saya tahu banyak. Nah, satu lagi Pak Buja, Apa ini, dengan yang dari lantai 1 sampai lantai 3 Pak Buja kan mengetahui, sehingga pemerintah dari Kementerian Pemda RB kita diberikan predikat WBK. Apa ini ke WBK Pak? Nah, WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Oke. Kenapa bisa dibilang wilayah bebas dari korupsi? Nah, ini kiwingnya. Karena dipercaya oleh Kementerian Pan-RB, Kejaksaan Negeri Badung itu pantas mendapatkan itu. Wow, keren itu. 1, 2, dan 3 fasilitasnya semua, pelayanan kita berikan seperti itu. Nah, Astongkaro 2020 akhir Desember kita mendapat WBBM. WBBM? Apa itu lagi Pak WBBM? WBBM itu wilayah birokrasi bersih melayani. Itu kita bertahap dari WBK dulu. Karena tidak semua instansi mendapatkan WBK ataupun WBBM. Oh, keren Pak. Oh, yes. Makasih Bang ya. Itu ternyata Kejaksaan Negeri Badung sing serem tuh. Saja no. Pelayanan memuaskan. Informasi lengkap lagi Bang. Gedungnya keren. Luar biasa. Sukses terus buat Kejaksaan Negeri Badung dong.